Terima kasih, Grandong. Akhirnya aku mendapatkan orang yang aku idam-idamkan. Keparat! Jangan panggil aku guru. Aku tidak pernah punya murid seperti kamu. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang menyatroni Ganda Suli yang sedang berada di tempat persembunyiannya bersama dengan Jatmiko. Nenek setan tersebut sangat yakin jika Grandong kali ini tidak akan membantu Ganda Suli untuk menghadapinya, sebab anak iblis itu kini sedang sibuk dikejar-kejar oleh Lindu Aji bersama warga kampung Randu Gunting. Mak Lampir pun kemudian meminta Jatmiko untuk diserahkan kepadanya karena Jatmiko adalah bekas budaknya. Ganda Suli pun jelas menolak permintaan nenek setan itu karena ia juga menginginkan Jatmiko untuk menjadi suaminya, sehingga kemudian membuat Mak Lampir marah dan hendak mengajarnya. Namun beruntung karena tiba-tiba saja Grandong datang dan mencegah perbuatan Mak Lampir. Kini pertarungan pun tidak dapat dihindari lagi di antara kedua manusia sesat golongan hitam tersebut. Keparat! Aku kehilangan Jatmiko. Ya, Mak Lampir menjadi semakin parah penyakit darah tingginya karena Grandong dan Ganda Suli berhasil kabur dengan membawa Jatmiko. Nenek setan itu tidak mengetahui kemana arah larinya Grandong dan Ganda Suli karena memang sangat sulit untuk mengejar Grandong yang memiliki kecepatan berpindah-pindah tempat yang luar biasa cepat. Seperti di saat itu, di mana Ganda Suli pun telah berada di tepi sebuah hutan bersama dengan Jatmiko yang masih pingsan. Entah mengapa, wanita itu begitu ngebet menginginkan Jatmiko untuk menjadi suaminya. Mungkin karena Jatmiko juga memiliki ikatan batin dengan Grandong karena pernah menjadi pengasuhnya. Mendadak saja, Lindu Aji pun muncul, entah dari mana datangnya. Senopati Mataram tersebut tiba-tiba menyerang Ganda Suli yang sama sekali tidak mengira bahwa pemuda itu mampu mengejarnya sampai ke tempat tersebut. Kali ini murid Gedeng Alas Kobar itu harus menghadapi lawan yang memiliki kemampuan tinggi. Bahkan Grandong sendiri harus kabur ketika menghadapi ilmu langit Lindu Aji. Tampaknya Lindu Aji tersedot ke dalam pedang pusaka Ganda Suli dan kesulitan untuk menahan kekuatan yang menariknya masuk. Memang sungguh luar biasa kekuatan pedang pusaka wanita tersebut. Namun kemudian Lindu Aji segera mengeluarkan ilmu langitnya, sama seperti ketika ia menghadapi Grandong. Kini Lindu Aji pun sudah bisa menguasai keadaan dan kemudian menghancurkan kekuatan magis pedang pusaka Ganda Suli dengan bantuan kekuatan langit.
Akhirnya, Lindu Aji berhasil mengalahkan Ganda Suli untuk menyelamatkan Jatmiko. Kini kita menuju pada Basir dan Kenting Sari yang di saat itu sedang didatangi oleh Santa Lima. Tujuan murid Kiai Jabat tersebut menemui Basir adalah untuk memperingatkan bahwa wanita yang bersamanya selama ini adalah makhluk halus alias jin yang mungkin sudah berumur ratusan tahun. Akan tetapi, Basir sepertinya tidak percaya dengan omongan Santa Lima, karena selama ini yang ia lihat bahwa Kenting Sari adalah wanita cantik. Si mata malaikat itu pun kemudian berniat untuk membuktikan bahwa Kenting Sari adalah bangsa jin kepada Basir. Ia pun membuat sebuah jebakan sederhana yang akan membuat murid mak lampir tersebut memberitahukan tentang jati dirinya. Benar saja, karena setelah Basir memanggilnya dan masuk ke dalam lingkaran yang dibuat Santa Lima, maka wanita itu pun terperangkap. Dan kemudian Santa Lima menggunakan Basir untuk menanyai tentang asal-usul Kenting Sari. Apa yang terjadi? Sir, kamu tanya sama dia, siapa namanya? Siapa namamu? Hanamui, Lakopu? Kenting Sari, Umur? 250 tahun. Bangsa kejadianmu? Jin, Golongan? Apa golonganmu? Asrak. Sayangku, kamu tidak apa-apa. Santa Lima, kau apakan calon istriku? Jangan macam-macam ya. Awas lu, nanti aku marah. Kamu tahu sendiri kan kalau aku marah, gunung bisa aku telan. Kini telah jelas tentang siapa Kenting Sari sebenarnya dan dari mana asalnya. Walaupun begitu, tampaknya Basir tetap suka kepada wanita murid mak lampir tersebut. Begitu juga dengan Kenting Sari, tampaknya wanita itu telah terlanjur cinta kepada Basir. Kini Kenting Sari merasa kakinya sakit dan tidak bisa berjalan. Basir pun kemudian meminta Santa untuk menyembuhkan kekasihnya. Sementara itu, mak lampir yang sedang berada di markasnya bersama dengan para anak buahnya pun menjadi khawatir karena Kenting Sari pasti akan menjadi golongan putih jika selalu bersama Basir terus-terusan. Apalagi di saat itu, Kenting Sari dan Basir sedang bersama dengan Santa Lima. Dan jelas saja, si mata malaikat akan membuat Kenting Sari berubah haluan untuk menjadi golongan putih. Sembuh. Saya sudah bisa berjalan lagi, Kakang. Saya sudah kuat lagi. Itu ilmu Kakang. Bagus, Santa. Kamu telah menguasai ilmu yang telah kuberikan padamu. Iya, Guru. Baik. Syukurlah kamu sudah sembuh, sayangku. Benar dia murid Kakang. Ya, dulu. Hebat. Muridnya saja begitu hebat. Bagaimana gurunya? Entah mengapa, Kenting Sari begitu percaya kepada Basir. Bahkan ia pun tidak mengetahui kalau sebenarnya sedari tadi ia hanya dikerjai oleh Santa Lima sebagai cara agar dirinya mau masuk ke dalam golongan putih. Si mata malaikat pun kemudian menyuruh Basir untuk mengajak Kenting Sari masuk Islam, yang pastinya tentu saja masuk ke dalam golongan putih juga. Dan tentu saja wanita itu langsung menerimanya, sehingga kemudian Basir pun menuntunnya untuk membaca kalimat syahadat. La illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keparat Kenting Sari. Si Geranong belum berhasil aku tangkap. Muridku sudah ada yang berkhianat. Mimpi buruk mak lampir pun akhirnya menjadi kenyataan karena Kenting Sari kini sudah masuk ke dalam Islam. Ia pun menyuruh Gedeng Alas Kobar untuk membunuh murid yang dianggapnya telah berkhianat kepadanya itu. Sementara itu, Kenting Sari kini telah benar-benar sadar dan bertaubat dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Ia pun meminta Basir untuk selalu menuntunnya ke jalan kebenaran. Santa Lima pun memberikan nasihat-nasihatnya yang berisi tentang agama dan kebaikan dengan gamblang dan jelas. Namun di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja Santa Lima merasa ada orang yang mengintai mereka. Si mata malaikat pun kemudian segera keluar dengan diikuti oleh Basir dan Kenting Sari. Dan mendadak saja Kenting Sari sudah dibawa kabur oleh Gedeng Alas Kobar. Sedangkan Santa Lima dan Basir kini dihadang oleh Kenting Wulan dan dua saudaranya.
Pertarungan cukup seru pun terjadi di antara mereka. Santalima yang langsung menghadapi dua lawan sekaligus pun tidak terdesak sama sekali. Bahkan murid Kia Jabat itu mampu membuyarkan serangan lawan-lawannya dengan cukup mudah. Kepewe terus milik ini. Hadapi aku. Hadapi ajian pamungkasku. Celaka! Si Gemrot mau mengeluarkan ajian pamungkasnya. Ya, aduh, sebentar. Lari sebelum siang. Dia lari ketakutan Santalima. Karuan saja, kamu mau telanjang, dasar. Ya, anak buah Mak Lampir itu pun langsung kabur karena gertakan Basir. Mungkin mereka takut jika Basir kembali menggunakan ulat untuk mengusir mereka. Gedeng Alas Kobar yang membawa kabur Kenting Sari pun kini mencoba untuk melaksanakan perintah Mak Lampir, yaitu membunuh Kenting Sari yang dianggap telah berkhianat. Akan tetapi, sepertinya semua itu tidak mudah, karena Kenting Sari adalah pendekar yang cukup hebat. Sehingga kini lelaki itu mendapatkan perlawanan yang sengit dan tidak mudah baginya untuk bisa menundukkan Kenting Sari. Setelah puluhan jurus berlalu, Gedeng Alas Kobar pun berhasil mendaratkan beberapa pukulan di tubuh kekasih Basir tersebut. Namun hal itu tidak cukup untuk bisa meringkusnya, apalagi membunuhnya. Hingga kemudian muncullah Kenting Wulan dan dua saudaranya yang langsung menghentikan pertarungan. Sekarang aku belum tahu apa-apa, tapi nanti aku akan tahu jalan yang terang, jalan kebenaran. Siapa yang mengajarimu seperti itu? Jalan kebenaran dalam aliran kita adalah jalan yang paling jaya di muka bumi ini. Jalan yang membuat kita ditakuti semua orang dengan segala cara. Meskipun dengan tipu muslihat dan kejahatan, begitu kan? Apapun caranya tidak jadi soal. Sari, kami akan minta pengampunan Mak Lampir, asal kau mau kembali ke jalan kita. Ya, Kenting Wulan dan dua saudaranya masih berusaha membujuk Kenting Sari untuk mau kembali masuk ke dalam golongan hitam. Namun sepertinya usaha mereka hanya sia-sia saja, karena kenyataannya Kenting Sari sudah kekeh ingin taubat dan menjalani serta menegakkan kebenaran. Tidak lama kemudian, Mak Lampir pun datang. Nenek tua itu juga ikut membujuk dan mengancam Kenting Sari supaya kembali menuju kegelapan. Akan tetapi, hasilnya pun sama saja. Bahkan ancaman mati Mak Lampir pun tidak mampu menyurutkan langkah maju Kenting Sari untuk tetap berada di jalan lurus. Dan entah mengapa, wanita itu selalu teringat kalimat syahadat yang diajarkan oleh Basir kepadanya. Sehingga hal tersebut semakin membulatkan tekadnya, serta membuatnya semakin yakin untuk meninggalkan dunia hitam. Aku tidak takut mati, Lampir. Setan alas, kau juga tidak mau memanggilku guru lagi. Aku tidak sudi memanggilmu guru. Kalau bisa, aku ingin memusnahkan semua ilmu yang kau berikan padaku. Ke barat, kau benar-benar harus mati Kenting Sari. Ya. Kita ketemu lagi, Mak Lampir. Tidak ada ampun lagi. Nenek berhati setan ini harus kita tangkap atau kita bunuh sekalian. Mak Lampir cukup terkejut dengan kedatangan Lindu Aji dan Jatmiko. Namun nenek setan itu menjadi senang karena orang yang sedang dicarinya, yaitu Jatmiko, kini justru muncul di hadapannya, sehingga ia tidak perlu lagi capek-capek atau kesulitan mencarinya. Jatmiko sendiri dengan semangat berapi-api ingin segera menghajar Mak Lampir yang pernah membuatnya menjadi budak pengasuh Grandong. Setelah berperang mulut sebentar, keduanya pun akhirnya terlibat pertarungan sengit. Jatmiko memang memiliki ilmu tinggi dan hampir setara dengan Lindu Aji. Namun untuk mengalahkan Mak Lampir sepertinya masih sulit baginya, apalagi bila Mak Lampir telah mengeluarkan ilmu kesaktiannya.
Pertarungan Jatmiko dan Mak Lampir ternyata sampai pada penglihatan Ganda Suli, dan wanita itu mengadu kepada Grandong bahwa pemuda pujaannya sedang dalam masalah besar karena sedang berhadapan dengan Mak Lampir. Ganda Suli pun kemudian meminta Grandong untuk membantu Jatmiko menghadapi Mak Lampir, namun Grandong mengisyaratkan bahwa Jatmiko akan baik-baik saja. Ia tidak akan mampu dikalahkan oleh nenek setan tersebut. Dan ternyata benar, karena tak lama kemudian datanglah Santal Lima yang langsung membantu Jatmiko bertarung. Santal Lima. Perempuan setan, sumber malapetaka. Ya, memang para pendekar golongan putih rata-rata mampu mengimbangi ilmu kanuragan Mak Lampir seperti Sembara, Lindu Aji maupun Santal Lima. Namun mereka akan kesulitan jika Mak Lampir telah menggunakan aji kesaktiannya, dan hanya senjata pusaka seperti cemeti Amarasulilah yang mampu mengalahkan nenek setan tersebut. Dan beruntung, kali ini si mata malaikat telah dipinjami cambuk Amarasuli oleh Sembara, sehingga ia sangat yakin jika ia akan mampu mengalahkan Mak Lampir. Bahkan juga Grandong yang memang sedang diburu oleh semua golongan putih, termasuk para kiai yang ingin memusnahkan makhluk terkutuk itu. Di sisi lain, tampak Lindu Aji dan Jatmiko juga sedang sibuk menghadapi Kenting Wulan dan Kenting Kuning. Bagi mereka berdua, kedua murid Mak Lampir itu sebenarnya tidak terlalu berarti banyak. Mana si Grandong? Suruh dia keluar. Hadapi aku. Jangan sombong Santal Lima. Kau bukan tandingan Grandong. 10 Grandong tidak ada artinya bagiku. Cepat, suruh dia keluar. Ya, lagi-lagi Mak Lampir dan para anak buahnya harus menggunakan ilmu 1000 langkah setan alias kabur setelah mengetahui kalau Santal Lima mengeluarkan cemeti Amarasuli. Kini Santal Lima pun mencari Basir yang tadi ditinggalkannya di tempat itu. Mereka bertiga pun kemudian segera berlari masuk ke dalam hutan untuk mencari jejak Basir. Setelah cukup lama berlari, mereka pun akhirnya menemukan Basir yang sedang berduaan dengan Kenting Sari. Santal Lima pun kemudian melemparnya dengan batu kerikil sehingga membuat Basir kaget dan menoleh ke belakang. Si gendut itu pun terkejut karena ia melihat 3 orang lelaki dan salah satunya adalah sahabat sejak kecil, yaitu Lindu Aji yang sudah sangat lama tidak bertemu. Memang dahulu ketika masih kecil, Basir, Lindu Aji dan Sembara adalah sahabat yang tinggal di satu desa dan sering bermain bersama, sehingga mereka bertiga menjadi teman yang sangat erat. Basir pun kemudian cepat-cepat menggandeng tangan Kenting Sari dan membawanya menuju 3 sahabatnya itu. Ji, Sir. Apa kabar, Ji? Baik, Sir. Masya Allah. Kenapa, Sir? Kamu kok agak kurusan? Sedikit pucat lagi. Kurang makan ya? Bukannya kurang makan, Sir, tapi banyak tirakat. Tidak seperti kamu. Tidak makan sehari saja, sudah menyanyi. Alah, itu repot. Oh, iya. Kenalkan, ini teman Kakang. Yang pernah jadi murid Kakang. Murid? Ayo. Lindu Aji. Kendil Sari. Kendil Sari. Jatmiko. Iya.